Film Fall tahun 2022 menceritakan dua orang sahabat yang terjebak di menara radio dengan ketinggian 2000 kaki atau 600 meter. Jauh lebih tinggi dari menara Eiffel. Mereka terjebak sampai berhari-hari di daerah terpencil pula. Apakah dua gadis yang malang ini bisa selamat? Yuk kita masuk ke alur ceritanya. Becky adalah seorang atlet pemanjat tebing bersama suaminya bernama Dan serta sahabatnya Hunter. Mereka menyukai hal-hal menantang dan selalu menaklukkan batas ketakutan mereka. Suatu hari saat memanjat bersama, Dan mengalami insiden yang menyebabkan dirinya jatuh dari tebing dan membuatnya tewas. 51 minggu kemudian, Becky masih mengalami depresi karena kepergian Dan. Malah depresinya semakin parah. Ayahnya bernama James selalu berusaha membuat anaknya sembuh, tapi Becky tak peduli pada ayahnya. Di tengah rasa kehilangan, Hunter hadir menghibur Becky. Hunter ternyata punya rencana untuk mengajak Becky memanjat menara TV yang jaraknya 6 jam dari kota. Ia ingin berpetualang lagi dengan Becky sekaligus sarana healing bagi Becky. Awalnya Becky menolak karena sejak kematian Dan, ia tak pernah memanjat. Tapi Hunter terus meyakinkan agar Becky harus berani melawan rasa takutnya. Esoknya Becky pun tergugah. Ia menerima ajakan Hunter. Hari itu mereka berangkat. Malamnya mereka mampir ke motel. Saat di restoran, Hunter memberikan life hack. Mengisi daya HP bisa dengan mencolokkan kabel ke sumber listrik di lampu. Wow, cerdas juga ya. Esoknya perjalanan dimulai. Diketahui Hunter ini seorang selebgram dan YouTuber. Ia harus membuat konten hal-hal yang gila agar viral dan semakin banyak pengikutnya. Hunter dan Becky sampai di area menara. Namun gerbangnya terkunci. Mobil tidak bisa masuk. Jadi mereka harus berjalan sekitar 1 mil. Di tengah gurun, mereka menemukan sekelompok burung nasar yang sedang memangsa hewan lain. Cukup mengejutkan melihat hal itu. Tak lupa Hunter memfoto untuk bahan postingan. Sampailah Becky dan Hunter di menara tersebut. Mereka tercengang, ternyata lebih tinggi dari yang dibayangkan. Sejak kematian Dan, Becky punya fobia ketinggian. Ia jadi tak yakin bisa memanjat atau tidak. Namun Hunter terus kembali meyakinkan. Setelah mengaitkan tali di antara mereka, tangga mulai dinaiki. Pijakan demi pijakan, Becky sejatinya sangat ketakutan. Tapi ia berusaha untuk tetap naik. Becky dan Hunter tidak tahu, menara yang mungkin sudah puluhan tahun terbengkalai itu sangat rapuh. Besinya sudah berkarat. Bahkan banyak pangit besi yang kendor. Singkat cerita, aksi gila dua cewek itu terus dilakukan. Sesekali Becky berhenti untuk minum. Mereka sudah melewati tangga dalam, artinya sudah di ketinggian 1800 kaki. Becky sudah lemas. Kelihatan banget bagaimana menderitanya Becky menghadapi ketinggian. Tinggal 200 kaki lagi. Hunter yang emang pecicilan, sempat-sempatnya jahil menggoyang-goyangkan tangga, membuat Becky semakin ketakutan. Tak lama sampailah mereka di puncak. Pemandangannya begitu menakjubkan. Gila sih, aku ngebayangin berdiri di ketinggian segitu, kaki udah lemas dulu. Becky dan Hunter sangat puas berhasil menaklukkan menara. Ada rasa bangga, bahagia, dan haru. Mereka foto-foto, membuat video untuk mengabadikan momen. Tak lupa Becky juga membuang abu Dan yang dari dulu tak pernah ia sentuh. Setelah itu lega rasanya. Becky sudah mengikhlaskan kematian Dan. Usai puas berada di puncak, saatnya mereka pulang. Ketika Becky menginjakkan kaki di tangga, tiba-tiba tangganya lepas dan Becky hampir jatuh. Untung ada tali yang mengaitkan ke Hunter. Hunter segera menarik tali, berkali-kali hampir lepas. Tapi akhirnya Becky bisa diselamatkan. Becky benar-benar shock. Mereka harus segera turun. Tapi saat melihat ke bawah, tangganya hilang. Semua tangga sudah lepas dan jatuh ke tanah. Nah loh, gimana mereka bisa turun? Kepanikan pun terjadi. Sialnya di atas sana tidak ada sinyal. Tas yang berisi air dan peralatan lainnya juga jatuh ke antena siaran. Tapi mereka menemukan teropong dan pistol suar. Lumayan lah. Hunter juga yakin pasti akan ada yang datang untuk menolong. Lebih baik mereka menunggu. Padahal mereka terdampar di tempat yang terpencil di tengah gurun jauh dari pemukiman warga.
Becky tak sadar kakinya terluka. Hunter langsung membalut luka Becky dengan bajunya. Sambil menunggu mereka ngobrol, curhat. Hunter berkata ia melakukan semua itu juga karena kehilangan Dan. 5 jam kemudian masih belum ada pertolongan. Lalu Hunter punya ide. Ia tahu di bawah ada sinyal. Mungkin di puncak tidak ada sinyal karena terhalang antena siaran. Jadi Hunter terjunkan HP-nya dengan tali. Tak lupa sebelumnya ia sudah memposting tentang kondisi daruratnya kepada 30.000 pengikut Instagramnya. Sayangnya talinya tak cukup panjang untuk mencapai antena. Jadi usahanya gagal. Postingannya tak juga terkirim. Lalu giliran Becky yang punya ide. Mereka bisa menjatuhkan HP ke permukaan tanah karena pasti jelas di bawah ada sinyal. Agar HP-nya tidak hancur, mereka melindungi HP dengan sepatu dan bra milik Hunter. Setelah dijatuhkan, tetap saja HP-nya hancur berkeping-keping. Gagal lagi usaha mereka. Kemudian mereka melihat ada pria dan anjingnya di bawah sana. Becky dan Hunter berteriak minta tolong, tapi mustahil terdengar. Sampai melempar-lemparkan sepatu, tapi tetap saja pria itu tidak menyadari keberadaan mereka. Hingga pria itu pergi. Tapi Hunter melihat ada orang lain dan sebuah mobil yang akan bermalam. Mereka akan menembakkan suar nanti ketika malam. Sambil menunggu, Becky menonton ulang video pernikahannya dengan Dan. Namun ada yang aneh. Di video tersebut, Hunter terlihat murung. Lalu saat ada kesempatan dua pria di bawah sedang keluar, mereka segera menembakkan suar. Dua pria itu melihat, tapi bukannya menolong, mereka malah merampas mobil Hunter. Jahat banget. Walaupun ngantuk, Becky dan Hunter tidak boleh tidur. Karena kalau lengah, bisa-bisa mereka jatuh. Kemudian Becky penasaran tato di kaki Hunter. Ada angka 143. Kode yang selalu diucapkan Dan dalam menyatakan cinta. Becky sudah curiga. Dan benar saja, Hunter mengakui. Ia dan Dan ada hubungan. Mereka selingkuh di belakang Becky. Tapi karena Hunter lebih menyayangi sahabatnya, ia pun mengakhiri hubungan itu. Hunter meminta maaf dan sangat menyesal. Ditambah kini mereka terjebak di menara juga karena salahnya. Mendengar itu, Becky terguncang. Ia sangat kecewa dan sedih. Sudah 1 hari lebih, terlihat mereka kian lemah. Hunter punya ide. Sepertinya talinya bisa membawanya turun ke bawah menuju antena siaran untuk mengambil tas. Becky tak menyarankan karena cukup berbahaya. Tapi mereka tidak ada pilihan. Turunlah Hunter. Aksi yang sangat ekstrim. Ternyata Hunter belum mencapai antena siaran. Dengan sekuat tenaga, ia pun mengayunkan diri dan lompat. Kemudian kesusahan berikutnya, bagaimana caranya Hunter naik lagi ke tali. Untungnya ada tongkat selfie. Ia mengaitkan ke tas. Lalu dengan nekat, ia juga lompat menggapai tali. Asli keren banget, tapi menegangkan. Selanjutnya, Becky segera menarik tali. Namun ketika hampir sampai, Hunter terpeleset dan jatuh ke bawah. Becky panik. Ternyata Hunter masih mencengkram tali. Walau tangannya luka parah. Becky segera menarik. Mereka bersyukur. Becky kira Hunter tak selamat. Dalam tas itu ada drone. Mumpung belum gelap, mereka harus segera menerbangkan drone ke motel dan menyelipkan catatan tentang keberadaan mereka. Sialnya, drone itu kehabisan baterai. Jadi terpaksa kembali dan hampir saja jatuh. Becky mulai putus asa. Tapi Hunter selalu yakin pasti ada jalan. Malamnya Becky bermimpi buruk. Hunter mati dan dimakan burung nasar. Lalu ia bangun dan Hunter masih ada di sisinya. Melihat lampu menara yang menyala, Becky jadi ingat life hack dari Hunter tentang mengisi daya HP. Mereka bisa mengisi daya drone lewat listrik lampu itu. Esoknya Becky mencoba memanjat tiang. Sejatinya ia sangat lemas, tapi dipaksakan memanjat. Di sini diperlihatkan banget Becky yang mati-matian bertahan hidup. Akhirnya ia sampai di puncak. Segera ia lepas lampu menara dan kabel drone dicolokan. Ada 4 tanda daya yang harus diisi penuh. Becky harus sabar menunggu di atas sana. Penderitaannya tak henti di situ. Sekelompok burung nasar mengancam. Becky beberapa kali diserang. Untungnya daya sudah penuh. Becky langsung turun. Lelah, muntah, dan hampir pingsan.
Setelah itu ia harus menerbangkan drone ke motel di jam sibuk. Jadi ia harus kembali menunggu. Kondisi Becky makin parah. Ia jadi halusinasi. Hunter mengajak ngobrol untuk menjaga pikiran Becky. Pukul 10, motel sudah ramai. Saatnya drone diterbangkan. Saat drone hampir sampai, sebuah truk menabraknya. Sang supir pun tak menyadari drone tersebut. Sumpah ini adegan bikin kesel. Becky tak tahu lagi harus bagaimana. Rasanya ingin mati saja. Pikirannya kacau. Kenyataan yang paling menyedihkan adalah ternyata Hunter sudah mati. Saat insiden tali, Hunter terjatuh dan tewas. Jadi selama ini Hunter yang selalu ada di sisi Becky hanyalah halusinasi. Aslinya Becky selalu berjuang sendiri. Sadar akan hal itu membuatnya depresi. Di tengah badai, Becky sudah pasrah dengan hidupnya. Becky merindukan ayahnya. Ia menyesal telah bersikap buruk. Di sisi lain, ayahnya juga sedang berjuang mencari keberadaan putrinya. Waktu berlalu. Becky tergeletak tak berdaya. Burung Nasar mengambil kesempatan, menganggap Becky telah mati. Tapi tiba-tiba Becky tersadar dan langsung membunuh burung itu. Ia ingat nasihat Hunter. Dirinya butuh energi, ia harus makan sesuatu. Jadi terpaksa Becky makan daging burung itu. Usai itu, Becky sudah tak peduli dengan rasa takutnya. Ia turun ke antena siaran. Meski masih syok melihat mayat Hunter, Becky langsung berpikir dan bertindak cepat. Dengan sepatu Hunter, ia masukkan HP-nya dan agar lebih aman, ia masukkan lagi ke tubuh Hunter. Sebelumnya sudah mengetik pesan pada ayahnya agar nanti di bawah langsung terkirim. Lalu dijatuhkanlah tubuh Hunter. Becky meminta maaf karena tak ada pilihan lain. Singkat cerita, segenap tim penyelamat sudah berada di sekitar menara. James segera datang. Ia kaget ketika melihat seorang jasad. Ia pikir itu Becky, tapi ternyata bukan. Becky sudah diselamatkan. Ia langsung bertemu dan memeluk ayahnya. James sangat bersyukur putrinya masih hidup. Dan film pun berakhir. Duh, kok ininya kayak gini sih? Kenapa nggak diliatin gimana proses evakuasi Becky pas masih di menara? Masa tiba-tiba udah di bawah aja? Kurang masuk akal nih jadinya.